Walah todus, wedus. Esok-esok kowe iki seneng kene iki lah ngopo. Terus bosmu ki nang endi? Janjane aku iki meh takok todus. Kira-kira ki obat sing iso ngobati penyakit kresek iki apa todus? Wong wis wae panen malah kena penyakit kresek ngene iki. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oh, pancen wedus na wedus wedian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yo Tani Channel. Saya harap semoga kalian baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dipermudahkan dalam segala hal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, dalam jumpa kali ini kita akan membahas sedikit dan mereview tanaman padi milik saudara saya yang terkena penyakit kresek atau kuning daun, atau bahasa umumnya yaitu hawar daun bakteri. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, tentunya kita perlu tahu ini pengertiannya dari penyakit kresek itu sendiri dan bagaimana pula cara mengatasinya. Oke sobat tani, di sini saya mungkin mengetahui ini beberapa tips yang mungkin ini bisa diterapkan jika memang tanaman padi saudara tani ini terkena penyakit kresek dan agar terhindar dari penyakit kresek itu sendiri. Nah sobat tani, menurut ini bahasa ilmiahnya penyakit kresek itu sendiri itu yaitu bakteri Liebland ya. Ini adalah salah satu bakteri yang disebarkan melalui penyebaran bakteri Salmonella oryza ya, yang menyerang pada ini daun, batang pada tanaman padi sehingga daun dan tanaman padi ini menjadi rusak. Oke sobat tani, gimana kalau kita langsung ini menuju lokasi di mana ini tanaman padi milik saudara saya ini terkena penyakit kresek. Oke, let's go. Nah sobat tani, sekarang kita sudah sampai di lokasi ya. Ini dimana tanaman padi milik saudara saya ini terserang ini penyakit kresek atau ini kuning daun, atau bahasa istilah umumnya itu, bahasa luasnya yaitu hawar daun bakteri. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, sudah hampir terserang semua ya. Cuman ini yang sebagian utara belum parah dan kita menyusur ke selatan ya, ini sudah parah. Nah itu kita perhatikan daun benderanya sudah menguning semua ya, dan ini pun sudah ini batang bawahnya sudah busuk mungkin ya, ini udah kering ya karena sudah roboh semua. Oh ya, ini untuk ciri khas awal ya, bila tanaman padi itu terserang penyakit kresek ini, maka daun benderanya ini pasti mengalami kekuningan. Nah sobat tani, kalau kita perhatikan di sini ya, ini tanaman padi yang sudah terkena penyakit kresek ini seperti tanaman yang seperti apa ya, kurang sehat ya. Kalau kita perhatikan di sini pucat, enggak segar daunnya pun kuning juga, ini mulai menggulung, terus bibir daunnya ini pucuk daun atau ini kering ya. Nah ini sudah parah ini ya, banyak yang rebah, ini udah, ini tangkainya dasarnya itu udah busuk ya. Nah kalau kita perhatikan di sini banyak kita jumpai ini bercak keputih-putihan, juga kemerah-merahan, hitam juga ada ya. Ini kalau kita perhatikan juga ini malainya pun pertumbuhannya tidak sepenuhnya ya, karena daun benderanya sudah banyak yang
menguning, juga ini terdapat bercak-bercak putih, juga ini mulai menggulung. Terus bibir daun atau pucuk daunnya ini banyak yang sudah mengering ya. Jika terkena penyakit kresek ini juga terdapat pada batang ini juga ada bercak-bercaknya ya, kalau sudah parah ya. Nah, kita juga bisa lihat ini malenya cukup pendek. Ini pertumbuhannya tidak sampai ke pangkal ya. Ya mungkin karena kurang asupan nutrisi makanan, karena memang daun benderanya sudah menguning dan mengering ya. Kemudian bulirnya ini banyak yang kopong atau gopok orang desa bilang ya, karena tidak terisi penuh ya. Juga ini daunnya sudah mulai dari dasar atau tangkainya sudah kering ya. Nah, setelah kita amati tanaman padi tersebut ya, kita bisa menemukan ciri-ciri dasar atau gampang diamati ya. Jika tanaman padi saudara ini bisa terkena penyakit kresek, yaitu daunnya itu menggulung, warna daunnya itu mulai menguning, terus terutama daun bendera, dan adanya bercak-bercak pada daun yang sudah tua ya. Dan apabila ini tidak segera diatasi, ini akan meluas ke area sawah ya, karena penyebaran penyakit kresek ini sangat cepat sekali. Dalam waktu 3 atau 1 minggu ini tidak segera diatasi, ini tentunya akan sulit dikendalikan. Nah, sobat tani, mungkin di sini saya mempunyai beberapa tips yang mungkin bisa diterapkan dari awal saat menanam padi, agar tanaman padi itu tidak terserang ini penyakit kresek ini. Ya, walaupun nggak 100% benar, namun ini setidaknya bisa meminimalisir kerugian akibat penyakit kresek. Nah, untuk yang pertama yaitu penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap hawar bakteri. Ya, memang penggunaan padi unggul ini sangat diperlukan ya, karena ini menjadi salah satu solusi agar tanaman padi ini tidak terkena penyakit kresek. Dan ini bisa didapatkan biasanya di toko pertanian, juga ini toko-toko yang memang menyediakan ini bibit padi unggul yang tahan kresek. Kemudian yang kedua yaitu menjaga agar tanaman tidak kekurangan unsur kalium dengan kode K. Nah, karena unsur kalium ini berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, sumber kalium ini bisa didapatkan dengan pemberian pupuk KCl atau KNO3 dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi ya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan pupuk urea. Nah, untuk penggunaan pupuk urea ini tentunya jangan terlalu berlebihan, karena unsur di dalam nitrogen jika terlalu berlebihan ini malah menyebabkan rentan terhadap penyakit ya. Lalu yang keempat yaitu penggunaan pola tanam yang baik. Nah, untuk pola tanam yang baik ini tentunya harus disesuaikan dengan spesifik lokasi ya. Misalkan jika lokasi itu menggunakan pola tanam padi, terus kemudian padi lagi, terus yang ketiga itu bisa diganti dengan palawija. Hal ini bertujuan untuk memutus siklus rantai penyakit atau hama pada tanaman padi ya. Dan juga ini bisa dipakai dengan pola tanam jajar legowo. Ya, memang untuk meminimalisir serangan hawar daun, sebaiknya memang tidak menanam dengan jarak yang terlalu rapat, karena tanaman yang terlalu rapat ini menyebabkan kondisi lingkungan lembab. Ini di mana kondisi seperti itu sangat disukai bakteri ataupun jamur untuk berkembang biak ya. Terus yang kelima itu hindari penggunaan jerami yang sudah terinfeksi penyakit kresek ya. Tentunya jerami-jerami yang sudah terinfeksi penyakit kresek ini memang perlu dikumpulkan dan kemudian bisa dimusnahkan dengan cara membakarnya. Dan memang ini perlu dilakukan karena untuk ini adalah salah satu bagian dari cara memutus siklus penyebaran penyakit
kresek pada tanaman padi ya. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan pengairan berselang. Nah Sobat Tani, salah satunya penyebaran penyakit kresek ini adalah melalui pengairan. Ya memang penyebaran bakteri ini sangat cepat sekali ya. Dan apabila tanaman padi ini secara terus-menerus terendam oleh air, ini akan rentan sekali terserang penyakit kresek ini. Nah untuk itulah Sobat Tani, untuk menggunakan ini pengairan secara berselang atau limiter. Nah kemudian yang terakhir yaitu perlakuan secara kimiawi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan penyebaran bakterisida, misalnya dengan menggunakan agrip, baktosin, planktomisin, dan lain-lain. Nah untuk hasil yang maksimal ini bisa dicampur dengan fungisida yang berbahan aktif tembaga, hidroksida, misalnya Nordoc atau Koset ya. Nah untuk penggunaan pestisida kimia ini hendaknya ini merujuk pada rekomendasi dan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada dosis yang tertera pada kemasan produk tentunya. Demikianlah tip yang bisa saya sampaikan buat Sobat Tani semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Dan jika Sobat Tani ingin bertanya, ini tentunya bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sebelum saya akhiri, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.